Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Seperti biasa kita membahas pergerakan saham, khususnya untuk di Indonesia. Hari ini kita bahas beberapa saham yang menjadi pilihan. Untuk hari ini IHSG-nya menarik. Kenapa? Karena sudah menguji lagi di area 7000-annya. Meskipun di akhir sesi tadi ditarik turun ya, agak ngeri juga turunnya itu ya, turunnya 30-an poin kurang lebih ya. Sebentar dulu, oke. Sorry teman-teman. Untuk IHSG kalaupun nanti kembali menguat bisa menguji dulu ke area sini ya. IHSG berikutnya, area resist berikutnya di 7127. Sosik masih di golden cross, penguatan dari MA nya juga oke. Ini menunjukkan memang ada hal positif. Ke view kita besok akan kembali menguji area 7000-an. Kalau berhasil close di atas area 7000-an mungkin 2 kali atau 3 kali lagi, itu dia confirm ya, penguatan gitu. Teman-teman, kita mau bahas beberapa saham dulu. Langsung aja, tadi udah sempat kelihatan PTBA sedikit aja. PTBA angkanya masih sama. Hari ini tertahan pergerakannya di MA. Ini MA 200, MA 60 sudah, MA 60-nya ya. Pergerakannya memang menguat, masih tertahan di wilayah sideways. Sebenarnya kalau ini kita tarik ini masih cukup panjang. Ya, entry-nya di mana? Entry-nya 2900, 2800, 2700. Udah gitu aja kalau PTBA. Hari ini tadi sempat hanya 2930, kemudian tutup lagi ditarik ke bawah ya. Masih oke untuk segala pergerakan sosiknya. Pergerakan untuk trennya memang masih di wilayah sideways aja sih sebenarnya teman-teman ya. Belum kemana-mana banget ya. Kalau kita di sini kita gedein juga boleh. Ada TP-nya 3200 yang terdekat. Kalau kita lihat di sini sekilas ada distribusi ini Bahana ya. Ya Bahana betul ya. Bahana ada PD, IPOT, ada IF nih lokal nih. Samuel Sekuritas, tapi BK LG jualan ya. Kisi. Kemudian Kisi jualan di sini. Ada YP, ada AK yang ngampung, ada ZP dan ada MG. Ya, MG ini cukup menarik. Ya, ada OD yang masuk teman-teman ya. Untuk PTBA saham ini targetnya mungkin cukup lama ya, untuk pergerakannya view kita agak cukup lama. Untuk targetnya ditutup gap. PTBA teman-teman ya, yang pertama. Kalau kita lihat di sini tapi tetap ada akumulasi ya teman-teman, ada akumulasi. Tadi bergerak naik dan di akhir sesi ditarik turun, tapi masih oke pergerakannya ya. Kalau kita lihat di sini memang masih relatif enggak kemana-mana secara pergerakan harian, tapi memang secara ini trennya masih di bawah karena memang habis bagi dividennya pada banyak yang keluar. Kita nunggu momen aja karena PTBA pasti balik ke wilayah 3000-an ya teman-teman ya. PTBA next kita punya saham ya. Jadi gini teman-teman, isunya adalah permohonan akan batubara tinggi ya. Artinya sektor energi lagi tinggi-tingginya nih. Nah kalau itu cukup menarik ya untuk energi. Cuman perhatikan juga terkait dengan inflasi. Kenapa? Karena ketika harga batu bara jadi tinggi, harga-harga naik, harga-harga lain mungkin bisa jadi naik ya. Jadi itu bisa akibatkan inflasi. Sekaligus juga kalau saya nggak salah nanti akan ada news lagi. Bisa diperhatikan news ya untuk pergerakan dunianya ya. Terkait dengan rate ya, suku bunga apakah ditahan atau tidak, atau turun atau naik, nanti teman-teman juga boleh cari info yang lain. Mungkin di lain kesempatan akan kita bahas secara globalnya, tapi untuk kali ini kita fokus dulu ke pergerakan dalam negerinya ya. Next kita punya saham-saham batubara yang lain juga. Ada saham DOI teman-teman. DOI tadi ini juga menguat. Ini dia break ya di wilayah resistnya, target kita berarti 460 pergerakan DOI ya. Ini masih oke. Pergerakannya di sini resisten 420 sampai dengan 430 dan hari ini close di 436 teman-teman ya. Sempat ke 440 tadi, targetnya di 460 untuk pergerakan DOI. Memang di sini distributor juga. Nah, ini bahan kayak buangan deh. Buangan yang ini ya, buangan yang energi dia TP duluan ya. Ya udah nggak apa-apa, kita ikutin euforia yang lain aja gitu. Tapi di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ada 4 dari broker asing yang masuk. Coba kita lihat di sini secara pergerakannya.
Doit ya, Doit hari ini yang terbesar, bahkan dalam 3 bulan terakhir dia terbesar teman-teman hari ini akumulasinya. Jadi gimana Doit? PD aja kalau kita ya, kita PD aja Doit. Entry-nya di mana? Perhatikan batasnya sampai dengan 420 ya, batasnya sampai dengan 420, targetnya terdekat di 460 Doit. Ada saham, ada teman-teman yang sempat komen pengen bahas BRMS ya, kalau saya nggak salah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang punya masukan atau punya sesuatu yang dibahas, coba kita bahas ya saham BRMS teman-teman. Oke, sekarang melemah di 210, hari ini tutup melemah 0,92%. Kalau di sini kita lihat juga sama polanya. Distribusi orang-orang TP duluan ya, lokal-lokal TP duluan. Tapi ada LG, ada CP, ini KB Velburi ya, Velburi. Ada Maybank andalan kita nih, Maybank kalau akum nih keren biasanya. Maybanknya akum teman-teman, jadi jangan khawatir. Oke. BRMS secara pola memang ada pelemahan karena kemarin sempat menguji sudah di area resistnya 220 sampai 224 ya, 226 mungkin. Target BRMS ya, target BRMS ini cukup panjang. Targetnya berikutnya di sini teman-teman ya. Target berikutnya di sini sekitar 260-an teman-teman ya, targetnya untuk BRMS. Cuman harus bersabar dulu. Kenapa? Kalau BRMS ini kalau kita perhatikan teman-teman, ini udah cukup kenceng naiknya ya, udah cukup kenceng ya naiknya. Kemudian udah beberapa kali naik, terus naik, kemudian kecil naik lagi habis. Nah kalau view kita mungkin akan menurun dulu, ya. Kalaupun memang ada penguatan kembali, selama dia bisa confirm break di atas di atas di atas 220 nya itu keren. Kenapa? Karena dia bentuk yang higher high lagi nanti teman-teman ya. Nah, jadi hahaha gitu. Kalau ada beberapa yang suka bikin gitu ya. Jadi ini higher high-nya di sini, ini haha-nya di sini, haha-nya di sini, higher high berikutnya masih konsisten teman-teman, masih konsisten. Ya, masih konsisten teman-teman ya. Ini cukup oke. Kemudian kalau dilihat target jauhnya ya. Nah, masih seperti ini nih teman-teman. Nah, sip. Nih, masih di sini nih. Jadi view kita masih sama di 260 teman-teman targetnya ya. Untuk pergerakan dari BRMS ini dari sini ke sini ya. Oke, teman-teman. Kemudian kalau ini kalau jauhnya gedenya nggak bentuk apa sebenarnya. Nih, kalau masih terjaga nggak ya kira-kira ya? Sama, selama masih terjaga masih oke teman-teman ya. Selama masih terjaga masih oke. Ya, untuk targetnya di 260-an teman-teman ya. Itu untuk pergerakan BRMS. Tadi ini udah sempat ada buangan kita lihat. Tapi kalau secara asing gini, BRMS itu yang paling banyak diakumulasi sejauh ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini hampir tuh ada yang hijau terus, ini berapa hari berturut-turut hijau terus ya. Dan 3 hari lalu akumulasinya juga menjadi kedua terbesar ya, 177 miliar. Menarik banget. Kalau ada buangan ya wajar lah, mereka akumulasinya banyak banget. Mungkin ada yang butuh duit bensin bahasanya. Kalau untuk bandar-bandar ya butuhnya cuma duit kopi-kopi doang nih, padahal cuman kopi-kopinya bisa 6 miliar gitu ya. Oke. Hari ini akumulasinya tipis saja, tapi kalau kita lihat secara tren BRMS ini ketika sejak diakumulasi ini dia uptrend terus. Semoga dia uptrend terus dengan targetnya ketika dia berhasil lewat dari wilayah konsolidasinya di 220, dia akan lari ke 260. Itu view kita. Apabila ada pelemahan ketika tidak kuat ke atas, targetnya di 180 untuk wilayah supportnya teman-teman ya. Supportnya di MA60 aja ya, MA60 dan juga MA 100-200 di 170 atau 160 angkanya. Oke, mungkin itu teman-teman. Kemudian ya, hari ini cuan congrats ya, congrats. Kita udah ngomong kemarin yang masuk di wilayah breakoutnya tuh gini, sorry ya, gini, sorry teman-teman ya. Oke. Yang kemarin join sama kita ya, kemarin memantau kita juga kemarin masuk di sini ketika dia berhasil breakout, bisa buy on breakout ya. Dan hari ini breakoutnya dengan volume yang kenceng banget ya, karena kita lihat kemarin juga udah oke, makanya kita bahas strategi ini oke. Dan hari ini lari sampai 10%-an lebih tadi sebenarnya.
meskipun close di 9%-an tapi udah naik banyak banget, 165 poin. Untuk ini akumulasi banyak, CC banyak yang masuk, YU juga banyak, AK oke ya, NI juga oke. Targetnya di mana? 2020. Udah itu aja dulu ya, 2020 targetnya dari SRTG sendiri teman-teman ya. Ini oke, volume oke, kemudian sama CD-nya juga oke. Tuh ya, sama CD-nya juga oke. Ini menarik. SRTG Saratoga ya, mulai ada akumulasi, dan di sini kalau kita lihat juga yang terbesar sampai dengan sejauh ini untuk akumulasinya. Secara pergerakan kalau teman-teman lihat ini yang warnanya biru ini ya. Ini biru sini mungkin nggak terlalu tebal ya. Nah, ini udah mulai masuk ke wilayah up-nya ya, ini cukup keren. Jadi Saratoga gimana targetnya 2020 ya, batasi aja. Nanti kalau lemahnya di mana ya, batasi aja di sini. Di mana? Di 1686 ya. 1900-an mungkin juga oke lah, 1900-an untuk masuk di wilayah 1700-an ya. 1750 juga oke lah untuk masuk. Kok risk rewardnya agak worth it ya, makanya masuknya harusnya kemarin gitu ya. Masuknya atau tadi bahkan mungkin itu cukup oke. Kalau mau sabar-sabar dulu, mungkin tunggu dulu aja, karena kemungkinan bisa pilihannya teman-teman ya, dia bisa begini dulu baru nanti dia kenceng gitu ya teman-teman ya. Jadi pelemahan dulu baru nanti dia ada penguatan lagi. Kalaupun tidak, nanti dia harusnya tidak langsung lari sekenceng itu, kecuali hanya menguji di wilayah MA ininya ya, MA 200, karena cukup sulit tembus. Tapi kalau view kita ini akan tertembus, kenapa? Karena MA 60 dan MA 100 nya juga mau golden cross, ini juga cukup menarik gitu ya. Kalaupun ada pelemahan dulu, mungkin hanya untuk membentuk bantalan baru sebelum nantinya kembali menguat. Itu bergerak atau view kita untuk terkait dengan Saratoga ya, strategi ya, akumulasi terbesar sampai dengan hari ini. Oke teman-teman, berikutnya kita punya saham yang cukup mengangkat ESG sebenarnya hari ini ya. Ada big cap semua kita bahas nih ya. Yang pertama ada BBNI dulu deh. BBNI nih teman-teman ya. BBNI ini keren ya, keren. Kemarin kita udah ngomong ketika dia break, kita sempat masuk di sini teman-teman ya, masuk di sini kemudian TP, habis itu masuk lagi di sekitaran sini teman-teman kalau kita nggak salah ya, 9.300 kita masuk lagi di sini kemarin ya. Ini di sini masuk dan TP-nya di 9.300 habis itu kita nunggu dulu, ketika terlalu kuat kita sabar dan masuk lagi 9.300 lagi, dan hari ini sudah sempat kena 9625 kalau saya 9675 bahkan teman-teman ya. Oke, pergerakannya ini menarik untuk pergerakan dari BBNI sendiri ya. Ini teman-teman kalau diperhatikan sekilas ini double bottom ya, kalau diukur wilayah double bottomnya persis targetnya 9.900-an teman-teman ya, persis targetnya 9.900-an ya. Ini agak ketinggian dikit ya, turunin misalnya, turunin dikit dong, nggak pas tuh ya, tinggal turunin dikit ya, angkanya mirip-mirip nih ya, 9.300-an targetnya ketika berhasil kembali di atas wilayah 9.600 untuk besok hari. View kita ini masih akan menguat, kenapa? Karena swastiknya juga oke, volume juga menarik. Di sini ada akumulasi cukup banyak ya, di sini nih diperhatikan ketika 2 hari penguatan ada akumulasi cukup banyak. Ketika dia turun, targetnya nanti bisa mantul lagi di area 9.900-an. Hari ini pergerakannya akumulasi banyak oleh CC, oleh AK ya, oleh ZP juga masuk. CC ini agak mencurigakan nih, mereka kalau mulai akumulasi dan hijau biasanya bertahannya bisa sampai seminggu sampai 2 minggu pergerakan biasanya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih, tapi CC hari ini 98 miliar CC lagi BBNI 98 miliar masuk ke akumulasi teman-teman ya, pergerakan cukup oke. Asing juga dukung ya. Next kita punya BBRI juga hampir sama polanya. Hari ini ada penguatan meskipun secara masih lemah secara pergerakan swastiknya di wilayah negatif, kemudian volumenya tapi ada peningkatan sedikit. Tapi untuk secara pergerakan swastiknya teman-teman ini diperhatikan di sini sudah golden cross, jadi ini oke. Hari ini menguat cukup tinggi sebenarnya
ya, 1%-an sebenarnya. Nah, di end of day-nya EAT-nya itu dia 0 karena harganya sama aja dengan harga kemarin, meskipun di openingnya dia opening di bawah harga kemarin ya, di 5350. Hari ini sempat high-nya di 5450, tapi di akhir sesi ditarik ke bawah. Saya kurang paham kenapa ditarik ke bawah nih bandel-bandelnya. Cuman yang menjadi menarik adalah BKAK di sini, NI dan DX masuk ya. MG masuk, YP masuk teman-teman. Kita tinggal tunggu aja kalau CC atau ZP masuk. ZP nya masih buangan barang, mungkin tunggu bentar lagi ya. ZP nya buangan barang, apalagi sekelas BBRI udah pasti nanti diakumulasi lagi gitu. BBRI mulai ada akumulasi setelah sekian lama purnama dia dibuang ya, didistribusi maksudnya teman-teman, bukan dibuang, distribusi realisasi saham, realisasi cuannya mungkin ya. Dan hari ini mulai ada akumulasi, jadi ini oke, cukup oke untuk BBRI. Target pelemahannya di mana? Target pelemahannya 5100, 5100-an teman-teman ya, kalau memang belum terlalu membuat. Tapi view kita ini beberapa hari lagi, mengingat ini udah week 3 di bulan September, ini harusnya week 4 ataupun Oktober tuh udah pasti rally. Target kita bisa break di atas 5750, targetnya ke 6 ribuan, mungkin bisa kena ke Bank Mandiri juga. Oke, langsung aja kita bahas juga sekarang Bank Mandiri. Bank Mandiri ya, hari ini melemah. Kok melemah? Hari ini menguat, meskipun candlenya merah karena close-nya di bawah harga opennya ya. Hanya sempat 6125, kemudian target kita 6400 pergerakan Bank Mandiri. Kalau kita lihat secara pergerakan masih di mau golden cross, secara pergerakan swastik juga sudah cukup oke. Kalau kita lihat secara akumulasi, hari ini akumulasi, ini nih ZP nya udah masuk nih, BK masuk, ZP masuk, CC belum ya, nggak apa-apa. Tapi ini cukup oke untuk targetnya pergerakannya. Kalau kita lihat di sini ya, bentuk pola baru ya, menguat turun, dan ini sudah bentuk bantalan lagi, dan kemudian mau ada penguatan. Targetnya di 6400 ya untuk target pergerakan dari BMRI. Sudah mulai ada akumulasi, hari 100 miliar, 183 miliar, cukup oke karena sebelumnya akumulasi kenceng banget bulan 7 kemarin ya, tuh ya, buangan, tapi hari ini juga cukup oke, sudah bergerak, sudah masuk area 6 ribuan lagi, yang cukup menarik untuk pergerakan Bank Mandiri. Next kita punya BBCA. Bank BCA hari ini menguat ya, menguat 0,8%, ke close-nya di 9150. Setelah kemarin sempat masuk ke area 8 ribuan ya. Ya, kemarin masuk ke area 8 ribuan, beberapa kali cuma di 9 ribuan, dan kemarin masuk ke wilayah 8 ribuan. Tapi kembali menguat, hanya bikin ekor aja. Secara pola-pola seluruh bank-bank besar ini hampir sama. Masih sudah mau golden cross, plastiknya ada yang sudah golden cross, ada yang belum tadi. Volumenya juga oke. Kemudian kalau secara broksurnya, nah ini saya suka nih sebenarnya. Meskipun yang di sisi kanan, sisi sell adalah CC dan juga ZP, tapi 6 besarnya diakumulasi oleh asing. Ini fix dia akum ya. Target terdekatnya 9300, dengan target berikutnya dia adalah break ATH. Break ATH 9400 teman-teman ya. BBCA last yang kita mau bahas hari ini dulu ya teman-teman ya, untuk today, stocks for today ya. 20 142 dan juga cuma 20 miliar sebenarnya, cuman ini oke karena sudah mulai masuk akumulasi, jadi ini bisa dipertimbangkan teman-teman ya. Yang menteri selama tidak break di bawah 9 ribuan oke. Kalaupun nanti break di bawah 9 ribuan, wilayah last supportnya adalah 8860, 8875 berarti ya, 8875. Targetnya di mana? 9300, break ATH 9400. Oke teman-teman, mungkin itu dulu saham-saham yang jadi view kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan kita, yang suka nonton kita. Semoga bisa cuan terus ya. Semoga insight yang kita kasih bisa memberikan masukan buat teman-teman, bisa ngasih arahan, dan yang pasti bisa ngasih cuan konsisten ke teman-teman semua.
Buat teman-teman yang ingin punya kritik, saran, atau komen, atau ingin sesuatu yang dibahas, bisa tulis saja di kolom komentar, sebisa mungkin akan kita bahas ya. Terima kasih buat waktunya, salam cuan dan see you.